Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dimanapun Anda berada semuanya. Jumpa kembali dengan saya Uwais Anis Hairuman. Kita masih berceloteh seputar tentang teknologi pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, khususnya untuk para murid Padepokan Teknologi Pendidikan, kali ini saya ingin menyampaikan sharing terkait dengan ruang belajar zaman now. Artinya ruang belajar zaman dulu mungkin berbeda dengan ruang belajar zaman sekarang. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ingin memeras dari salah satu hasil disertasi saya tentang setting belajar, dan saya peras dikerucutkan gitu dikristalkan supaya lebih mudah dipahami ke dalam bentuk tampilan seperti yang terlihat di layar Anda. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kita dapat belajar atau siswa dapat belajar dan guru dapat membelajarkan. Peristiwa tersebut terjadi dalam dua kondisi. Ya. Kondisi yang pertama adalah kondisi antara yang belajar dan membelajarkan terikat oleh waktu. Nah, bahasa kerennya disebut dengan synchronous learning. Silahkan Anda cari di literatur-literatur yang mengacu pada synchronous learning, artinya adalah belajar yang terikat oleh waktu. Bahasa Indonesianya adalah belajar serentak. Jadi secara serempak gitu ya pembelajarannya dan terikat oleh waktu. Yang kedua, siswa dapat belajar, guru dapat membelajarkan, gitu ya, atau yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi tanpa terikat oleh waktu yang disebut dengan asynchronous learning, belajar asinkronus. Jadi tidak serempak, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk yang synchronous learning ternyata bisa kita pilih menjadi dua kelompok, begitupun untuk yang asynchronous learning. Yang synchronous learning kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu adalah yang pertama adalah tatap muka atau face to face. Nah, saya sebut di sini sebagai ruang belajar pertama. Nah, pada ruang belajar pertama ini terikat oleh waktu dan juga terikat oleh ruang. Jadi artinya antara yang belajar dengan yang membelajarkan harus terjadi pada waktu yang sama dan dalam ruang yang sama. Berarti dimensi waktu dan dimensi ruangnya sama. Ini yang terjadi seperti pembelajaran tatap muka kita yang kita lakukan di kelas ya, dalam perkuliahan maupun di sekolah. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang terjadi di mana antara yang belajar dengan yang membelajarkan tidak terikat oleh ruang, tapi tetap terikat oleh waktu. Jadi belajar pada waktu yang sama, tapi dapat dilakukan di mana saja. Nah, ini disebut dengan tatap maya. Dalam bahasa asingnya disebut dengan virtual synchronous learning. Ya, jadi belajar serempak secara virtual. Nah, untuk tatap maya ini bisa kita lakukan melalui konferensi audio, misalnya ya, atau konferensi video atau web conference. Nah, sekarang ini mulai tenar web conference karena adanya pandemik virus corona memaksa semua orang untuk tinggal di rumah dan proses komunikasi banyak dilakukan dengan tatap maya. Dalam hal ini adalah kebanyakan menggunakan web conference seperti Webex, Zoom Cloud Meeting, itulah dan lain sebagainya. Nah, kita beranjak ke kategori pembelajaran yang tidak serempak atau asynchronous learning. Nah, asynchronous learning juga bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah antara belajar dengan yang membelajarkan, belajar kapan saja dan di mana saja sendirian. Nah, ini saya sebut dengan ruang belajar yang ketiga.
namanya personal, ya. Kalau di disertasi saya sebut dengan self-directed asynchronous learning. Jadi pembelajaran mandiri, tapi secara belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita bahwa kita mempelajari segala sesuatu apa saja, misalnya lewat internet, seperti melihat dari blog, melihat dari slide share, atau melihat dari YouTube, atau mendengar podcast, gitu, dan dari Spotify, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah belajar kapan saja dan di mana saja tanpa melibatkan orang lain. Makanya disebut ruang belajar 3, saya beri nama personal. Tapi kita juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan orang lain. Nah, biasanya kita gunakan mailing list, kita gunakan blog, kita gunakan sosial media, forum diskusi gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya ruang belajar ketiga saya sebut dengan kolaborasi interpersonal. Jadi kalau dalam bahas di disertasi saya sebut dengan kolaboratif asynchronous learning gitu ya. Nah, pada ruang belajar pertama tatap muka gitu ya. Nah, kita sebagai tapers gitu ya atau desainer pembelajaran, dalam hal ini saya sebut dengan desain e-learning gitu. Maka kita memiliki peran itu untuk mendesain pembelajaran yang terjadi pada ruang dan waktu yang sama dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini biasa disebut dengan technology enhanced classroom. Artinya, walaupun dalam ruang belajar pertama, dalam ruang belajar 1 atau tatap muka atau face to face, kita bisa enhance proses pembelajarannya dengan menambahkan unsur teknologi dalam proses pembelajaran tersebut, gitu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran tatap muka ini kita bisa kombinasikan beberapa metode pembelajaran yang bersifat misalnya pada kontinum kiri itu berpusat pada guru dan pada kontinum kanan berpusat pada siswa atau student centered learning versus teacher centered learning. Nah, tentu saja sesuai dengan kebutuhan, melihat karakteristik tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran dan lain sebagainya, kita bisa manfaatkan ke 8 metode menurut Smaldino dan kawan-kawan ini yang terdiri dari kontinum paling kiri sampai dengan kontinum paling kanan. Tentu saja kalau kita ingin mengacu kepada student centered learning, maka porsi kontinum paling kanan ini lebih banyak. Dan di dalamnya kita sudah bisa melibatkan unsur-unsur teknologi, misalnya kita gunakan LED atau LCD, kemudian di dalam kelas itu terhubung dengan WiFi yang terhubung ke internet sehingga kita bisa putar video dari YouTube dan lain sebagainya. Walaupun memang terjadi dalam kelas. Ternyata kalau kita melihat tadi keempat ruang belajar tadi, ternyata ruang belajar pertama itu bukan satu-satunya ruang belajar di zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin dominannya terjadi di ruang belajar 1 atau melalui tatap muka. Tapi nampaknya di era industri 4.0 ini atau society 5.0 ini, ruang belajar 1 bukan satu-satunya ruang belajar. Sehingga kita harus optimalkan ruang belajar yang lain. Sebagai contoh, dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, ruang belajar 1 hampir tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Atau ekstrim kita sebut tidak bisa kita laksanakan sama sekali. Karena kita dituntut untuk melakukan physical distancing. Sehingga dalam coronavirus disease 19 sekarang ini, mau tidak mau kita optimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat satu persatu. Ruang belajar 2 atau tatap maya. Nah, di antaranya adalah ada audio conference,
ada video conference, ada web conference. Nah, tugas kita sebagai tapers atau e-learning designer, salah satu fungsi kita adalah e-learning designer, adalah mendesain pembelajaran yang terjadi pada waktu yang sama, tapi di ruang yang berbeda. Nah, caranya apa? Dengan cara menghubungkan siswa dengan ahli-ahli yang ada di luar sana. Menghubungkan siswa dengan practitioner yang ada di luar sana. Menghubungkan siswa dengan para profesor yang ada di luar sana. Artinya tidak harus menghubungkan antara dosen yang bersangkutan dengan siswa yang ada di sana. Nah, begitu juga dengan dalam konteks pelatihan. Jadi dapat menghubungkan peserta pelatihan dengan global expert, dengan practitioner, dengan para ahli yang di luar. Bentuknya apa? Nah, bentuknya bisa expert sharing, bisa visiting professor, bisa visiting lecturer gitu ya. Nah, ini kita kombinasikan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang belajar 3 dan juga di ruang belajar 4. Nah, sebagai contoh kasus, teman-teman sekalian, dalam konteks coronavirus disease 19 sekarang ini, karena dia tiadakan tatap muka, maka kebanyakan yang dilakukan adalah tatap maya sebagai pengganti tatap muka. Seharusnya kita bisa mengkombinasikan antara ruang belajar 3, ya, ruang belajar 3 tadi yang personal, dan ruang belajar kolaboratif supaya bisa belajarnya itu kapan saja dan di mana saja dengan ruang belajar 2. Nah, kelemahan daripada ruang belajar 2 itu harus terjadwal karena terikat oleh waktu. Sama seperti ruang belajar 1 terikat oleh waktu. Nah, gitu. Nah, namun kebanyakan rasa-rasanya lebih banyak yang dioptimalkan adalah ruang belajar 2 gitu ya. Nah, ini yang memang nanti PR buat kita. Kita harus bisa mengkombinasikan antara ruang belajar 3, ruang belajar 4 dan ruang belajar 2 misalnya dalam konteks coronavirus disease 19 sekarang ini. Tapi ketika nanti kita sudah normal kembali, maka peran kita adalah mampu mengkombinasikan antara ruang belajar 1, ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4 sekaligus ya, sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran yang akan kita kembangkan. Nah, berikutnya ruang belajar 4, sorry ini bukan ruang belajar 4 adalah kolaboratif atau ruang belajar yang belajar kapan saja dan di mana saja bersama orang lain. Nah, kita sebagai instructional designer, salah satu fungsi daripada teknolog pendidikan atau teknolog pembelajaran adalah mampu mendesain pembelajaran yang memungkinkan terjadinya belajar kapan saja dan di mana saja bersama orang lain secara kolaboratif. Tentu saja di sini kita harus fokuskan pada authentic and challenging task. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan, yang umum yang ada dalam learning management system yang bisa kita manfaatkan adalah discussion forum, atau kita bisa buat kolaboratif project, ya. Kemudian community of inquiry, nah, gitu. Kita bangun community of inquiry, juga community of practice. Nah, di sini juga supaya lebih intensif komunikasi kita bisa gunakan chat room. Ya. Untuk melaksanakan ini semua, kolaboratif interpersonal ini sekarang banyak sekali aplikasi atau platform atau learning tools yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Di antaranya adalah yang terpadu misalnya adalah learning management system. Nah, learning management system juga bervariasi. Ada yang proprietary berbayar dan ada yang non proprietary seperti Moodle, Sakai gitu ya, Claroline, Tortura dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan content management system misalnya untuk melakukan seperti WordPress dan lain sebagainya ya. Atau kita bangun sendiri community of inquiry atau community of practice dengan menggunakan sistem informasi yang relevan. Kemudian yang terakhir adalah ruang belajar yang ketiga, yaitu yang belajar yang bersifat personal atau mandiri. Jadi belajar kapan saja dan di mana saja sendiri. Nah, ini kita harus memberikan kepada mereka satu bahan ajar digital atau materi digital yang dikenal dengan istilah learning object. Nah,
Dengan learning object ini kita harapkan memungkinkan terjadi belajar kapan saja, di mana saja sesuai dengan kondisi, kecepatan gitu ya, dan juga minat belajarnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita akan provide mereka dengan digital self-paced learning materials. Nah, karena kita gunakan digital self-paced learning materials, maka kita harus gunakan prinsip-prinsip materi pembelajaran mandiri atau bahan ajar mandiri. Nah, bahan ajar mandiri yang bersifat digital tersebut atau kita kenal dengan learning object bisa berbentuk teks, misalnya kita kemas dalam bentuk PDF atau kita kemas dalam bentuk apa namanya eh, EPUB gitu ya. Kemudian bisa bisa jenisnya adalah audio, bisa jenisnya adalah audio visual, bisa jenisnya animasi, bisa simulasi dan permainan, atau augmented reality atau virtual reality. Tapi prinsipnya adalah digital yang pertama. Yang kedua, bite size, artinya sepotong-sepotong, chunking atau modular. Jadi dibuat sepotong-sepotong, tidak dibuat langsung besar-besar ya. Kemudian self-contained, jadi di dalamnya ada materi, ada latihan. Ada materi, ada tes, atau ada tugas, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya self-instruction, jadi unsur-unsur pembelajaran di situ ada, misalnya ada tujuan, gitu ya kalau bisa ya, ada arahan belajarnya, gitu. Ada materinya, ada latihannya, dan lain sebagainya. Kemudian disajikan dalam bentuk bahasa yang personal dan konversasional. Kenapa? Karena memang mereka tidak berhadapan langsung dengan kita, jadi usahakan supaya bisa dipahami. Dan berikutnya kelebihannya dengan ada teknologi sekarang ini, media digital atau materi ajar digital atau learning object itu kita bisa manfaatkan hypertext dan hyperlink sehingga dapat membentuk satu hyper content. Per konten artinya di dalam satu media katakanlah buku gitu ya, di situ ada link sehingga ketika diklik link itu akan lari ke apa namanya sumber belajar lain yang ada dalam internet. Nah, kita pastikan semua bentuk objek belajar ini tersedia dan dapat diakses melalui berbagai saluran dan perangkat gitu ya. Nah, di sini. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita sebagai e-learning designer khususnya atau apa namanya TEPers, para murid Padepokan Teknologi Pendidikan, di mana kita memiliki salah satu fungsi sebagai desainer pembelajaran, maka kita harus mampu mengkombinasikan tatap ruang belajar 1, ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, ketika mengkombinasikan sedemikian rupa antara ruang belajar 1, 2, 3, dan 4, pada dasarnya kita sedang mendesain blended learning, yaitu mendesain satu sistem pembelajaran yang mengkombinasikan dengan sedemikian rupa strategi pembelajaran sinkron dan asinkron yang paling relevan untuk menciptakan pengalaman belajar yang seoptimal mungkin. Nah, gitu ya. Demikian teman-teman sekalian, pengenalan kita tentang ruang belajar zaman now dan kaitannya dengan peran kita sebagai teknolog pembelajaran. Dalam hal ini adalah peran kita dalam mendesain e-learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.